Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah, mudah-mudahan apa yang menjadi amal soleh kita dicatat dan diterima oleh Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan apa yang menjadi dosa kesalahan kita mudah-mudahan Allah ampuni, dan doa khusus kita mudah-mudahan Ramadan yang semakin mendekat Allah Ta'ala izinkan kembali untuk kita bisa berjumpa dalam kondisi sehat walafiat, dan pastinya mudah-mudahan sempurna ibadah kita di dalamnya. Salam dan salawat mudah-mudahan Allah dipacurahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita langsung ambil contoh lagi, mohon dicatat Ibu. Seorang mayit meninggalkan ahli waris yang terdiri dari, langsung contoh soal nih, terkait dengan ahli waris pengganti. Sudah? Seorang istri, seorang istri kemudian yang kedua, seorang anak laki-laki seorang anak perempuan dan dua orang cucu laki-laki dari anak laki-laki yang meninggal terlebih dahulu. Dua orang cucu laki-laki dari anak laki-laki yang telah meninggal dunia lebih dulu. Sampun? Ya, mari kita tengok. Berarti ada dua tahapan, ada tiga tahapan yang harus diselesaikan dalam masalah ini. Berarti yang meninggal laki apa perempuan? Laki-laki. Meninggalkan berapa orang itu? 5 orang. 2 dari anak laki-laki yang sudah meninggal. Dalam hal ini ada berapa bagian? Dilihat tabelnya. Kalau ada anak laki-laki berarti yang mendapatkan hanya 1 istri 2 anak. Kan ada anak laki-laki. Berarti anak laki-laki statusnya sebagai loh, iya ahli waris. Semua ini ahli waris. Bukan
Kalau sudah ada anak laki-laki, kita harus langsung menuju kepada asobah. Asobah itu apa? Apa asobah? Nen? Apa dulu asobah? Kebalikannya asobah apa? Ashabul, bukan ashabul kafi. Zawil furud atau ashabul furud. Siapa ashabul furud? Ashabul furud siapa? Oh iya, sedaya sesuai Al-Quran. Ashabul furud siapa? Pemilik hak waris yang sudah ditentukan pecahan bagiannya, itu ashabul furud. Kalau asobah itu adalah ya pemilik hak yang tersisa. Karena ada anak laki-laki, maka kita langsung cenderung ke sana. Bahasanya begitu. Jadi dibagi menjadi dua, asobah dan ashabul furud. Ashabul furudnya siapa? Istri. Duh, kok anak laki-laki lagi? Katanya anak laki-laki asobah. Lah. Jenengan lihat anak perempuan di tabelnya. Jenengan lihat tabel di anak perempuan. Kapan jadi asobah? Nah, ada ndak anak laki-laki? Nah, berarti anak perempuan jadi tuh. Asbabul furud apa? Buat diri kali dereng anu nih tabelnya. Anak perempuan, poin ke berapa niku? 1, 2, 3. Setengah. Ya, jika ada enggak tadi yang ditinggalkan? Berarti anak perempuan statusnya menjadi loh, di kotak ini kalau disebutkan ini loh. Nah, loh, yang jenengan baca tadi kolomnya itu 1/3 atau 2/3 apa yang asobah? 1/2, 2/3 apa yang asobah? Nomor 4 itu loh Bu di tabel. Asobah. Anak perempuan jadi asobah jika ada anak laki-laki. Jadi kalau ada anak perempuan, tidak ada anak laki-laki, dia hanya dapat setengah jika seorang, dan 2/3 jika 2 orang atau lebih. Pun lihat tabelnya. Halo? Tabel nomor 4. Anak perempuan itu jadi ashabul furud, dapat setengah atau 2/3. Dapat setengah bila sendirian, dapat 2/3 bila lebih dari seorang. Dan anak perempuan jadi asobah bila bersama anak laki-laki. Bila bersama anak laki-laki. Jadi kalau tidak ada anak laki-lakinya, perempuan jadi asobah apa ashabul furud? Ashabul furud. Yang lain paham betul Bu? Bu? Halo Ibu? Diulang lagi. Jangan lihat tabelnya sudah. Nomor 4 sudah. Ya. Kita lihat anak perempuan dulu. Jadi anak perempuan itu kalau dia ditinggalkan cuman punya anak perempuan 1, itu dapatnya setengah. Disebut setengah, disebut 1/3, 1/4 itu ashabul furud istilahnya itu, atau dawil furud.
Itu adalah pihak yang mendapatkan hak dengan pecahan tertentu, sudah dipakem dalam Quran. Itu namanya ashabul furud atau dawil furud. Mohon jelas? Halo? Jadi kalau sudah ada pecahannya, itu disebut ashabul furud. Nah, kebalikan ashabul furud adalah asoba. Asoba itu apa? Penerima hak sisanya. Berapapun sisanya, itu namanya asoba yang memilikinya. Dia mendapatkan hak sisa. Nah, di situ ada tulisan, kalau 2/3 jumlah anaknya lebih dari 1, anak perempuan. Tapi anak perempuan akan mendapatkan asoba atau menjadi asoba jika bersama anak laki-laki. Berapapun jumlahnya anak perempuan, kalau ada anak laki-laki, dia menjadi asoba. Makanya dalam hal ini dibagi hanya istri dan anak, yang lain tidak ada, karena terhalang termahjub oleh posisi anak laki. Jelas? Tuh, ini masih tahap pertama, belum. Kan anaknya berapa tadi jadinya? Anaknya laki berapa? Anaknya jadi berapa tadi? Anaknya yang meninggal tadi lebuk berapa? Kok 2? Kok 1? Bu, anaknya bapak ibu ini berapa? Di dalam catatan KUA, dalam catatan KK, berapa anaknya? Kok 2 sih? Loh, 3 apa 2? 2 apa 3? Anaknya jumlahnya berapa? Saya enggak tanya meninggal apa lahir apa, anaknya berapa? Berarti anaknya pinten? Berarti anak laki-lakinya punya berapa? 2, perempuannya 1. Berarti anaknya pinten? 3. Ternyata ada anak yang sudah meninggal. Meninggalkan berapa? 2 cucu laki-laki. Bukan jumlahnya 2 anak, yang 1 meninggal, bukan. Meninggalkan 1 anak laki-laki, 1 anak perempuan, dan cucu dari anak laki-laki yang meninggal lebih dulu. Berarti anaknya berapa? 3. Lakinya berapa? Perempuannya? Berarti total ahli waris dalam hal ini berapa? Nah, kita belum ngambil cucunya, tapi ngambil yang pokoknya. Anaknya 3, istrinya 1. Makanya dalam hal tahap pertama dibagi dulu mana yang asoba, mana yang dawil furud. Yang dawil furud ibunya, istrinya dapat berapa istrinya? Kenapa? Nah, jawabannya sudah bisa begitu. Dapatnya 1/8. Terus berarti sisanya berapa? Lah tinggal ngurangi. Berapa, Bu? Istrinya dapat berapa? 1/8. Berarti sisanya berapa? 7/8. Lah kok tengah. Dari mana 7/8? 1 dikurangi 1/8. Itu jawabannya. Tun? Paham alurnya? Nah, berarti sisa daripada asoba mendapat jatah berapa tadi? 7/8. Nah, 7/8 itu jatahnya istri apa anak?
Anaknya berapa tadi? Yang hidup? Yang meninggal? 1. Nah, kita selesaikan tahap kedua. Tahap kedua, yakni membagi waris untuk jatah anak-anak. 2 anak laki dan 1 anak perempuan. Tapi ingat, 1 anak laki-laki ternyata sudah meninggal. Dalam kompilasi, ketika sengketa di pengadilan disodorkan adanya ahli waris pengganti. Duh, kenapa kok harus di pengadilan? Ya, sengketa itu ke pengadilan. Ibu nikah siri, pasti anaknya tidak punya akte nikah. Akte lahir. Kalau dia nikah siri, kok anaknya lahir punya akte kelahiran, berarti dia nerobos. Loh iya, dia nerobos itu. Dia mencetak akte kelahiran tanpa akte nikah. Kalau nikah siri, ada akte nikah enggak? Halo? Enggak ada. Kalau enggak ada akte nikah, berarti enggak ada akte kelahiran. Kalau enggak ada akte kelahiran, bisa enggak mewarisi ayah yang meninggal? Enggak bisa. Makanya jangan jadi istri yang dinikah. Jelas? Karena itu nanti masalah. Karena nanti kalau ada sengketa, bahasanya itu apa? Ya, mana bukti yang bisa dibenarkan? Apalagi kemudian masuk dalam ranah pengadilan. Maka di situ adanya ahli waris pengganti. Siapa yang ahli waris pengganti? Berapa? Laki apa perempuan? Laki. Dan karena ada 2 anak laki-laki dan 1 perempuan yang utama tadi itu, maka waris itu dibagi menjadi berapa? Kalau di bagian, laki dapat 2, perempuan dapat 1. Kalau di total bagiannya jadi berapa? Bingung betul? 5. Dari mana 5? 2 tambah 2 tambah 1. 1 miliknya siapa? Perempuan. 2 miliknya siapa? Nah, itu caranya. Oh, berarti dibagi 5 bagian. Dengan ketentuan laki dapat 2, perempuan dapat 1. Jelas, Bu? Berarti kira-kira totalnya pecahannya berapa? Kan jadi 5 bagian, gitu. Berarti kalau perempuan dapat berapa pecahannya? Perempuan dapat berapa tadi? 1/5. Kalau yang laki 2/5. Pun paham dari sini? Paham? Dari mana 2/5? 2 itu dapat jatahnya hak laki-laki, walidzakari mislu hadzil unsayain, dan bagi seorang laki-laki itu dapat 2 bagian berbanding dengan 1 bagian untuk orang perempuan. Kalau di total per 5 berarti laki dapat 2/5, perempuan dapat per 1/5, dikali dengan hasil asoba tadi berapa? Bun, jenengan hitung jatah anak laki-laki dan anak perempuan sama dengan 1/5 anak perempuan kali 7/8. Kalau anak laki-laki kita tahu 2/5 kali 7/8 sama dengan deng-deng. Ini makanya matematika itu penting. Bismillah. Per 40 betul. Jadi anak laki dapat berapa? Anak laki. Nah, 14/40. Kalau anak perempuan? Nah, sudah ketemu ya? Berarti itu masih alokasi anak laki-laki 2 dan anak perempuan 1. Sudah?
Tahap 2, ada yang masih belum paham? Betul? Non? Kok bisa per 40? Dari mana? Ya itu matematika itu. Gimana caranya bilangan yang bisa dibagi 8 dan 5? Bilangan yang terkecil. Ya ketemunya 40, karena 30 bisa dibagi 5, nggak bisa dibagi 8. 15 dibagi 5 bisa, dibagi 8 nggak bisa. Yang bisa dibagi 8 dan 5 adalah yang paling terdekat 40. Itu ketemunya 40. Makanya tadi 2/5 kali 7/8 sama dengan 14/40. 1/5 kali 7/8 sama dengan 7/40. Jadi total 14 kali 2 pinten? Pinten? Totalnya jadi per 40 enggak? Dua 28 ditambah lah kok kurang? Ayo. Kenapa? Karena yang 5/40-nya milik si ibu, gitu. Halo? Kan itu tadi tidak utuh, toh? Lah ya iya. Kok jadi 35? Lah ya karena memang yang sudah, yang sisa itu kan sisa, toh? Halo? Paham, betul? 14 itu kan jatahnya anak laki-laki. Laki-lakinya berapa? 2. 14 kali 2 28 tambah 7 35. Itu utuh 1 apa sudah tinggal sisa? Sisa. Sisa dari mana? Kok ibu? Istri. Keliru ya. Istri dari si mayit. Sudah diambil jatahnya istri. Maka kira-kira kalau di total punyanya istri tadi jadi berapa? 5/40. Kan begitu? Halo? Kok gini separuh? Pelan-pelan enggak apa-apa. Namanya ilmu pecahan. Ini baru tahap 2 ya Bu ya. Tahap pertama tadi dipecahkan dulu, dibagi dulu antara asoba dan asabul furud. Kemudian sekarang jatahnya anak yang asoba itu kemudian dibagi-bagi. Ketemu kan? Jatahnya 1 anak laki-laki 14/40. Jatahnya anak 1 perempuan 7/40. Kalau boleh ditotal sekalian, jatah si istri tadi jadi berapa? 5/40 yang bunyinya di Al-Quran atau di tabel 1/8. 1/8 kan 5/40. Sama, totalnya semuanya jadi 1 utuh. Bun, paham? Yang mana yang belum paham? Kan anak lakinya 2 itu dicari jatah 1 anak laki Bu. Anak lakinya 2 berarti kan dikali 2. Itu mencari jatah anak laki kan berapa? Jatah anak perempuan kan berapa? Tadi kan ketemu 1/5 dan 2/5 toh. Iya, kali 7/8. 7/8 dari mana? Sisa asoba tadi itu kan 7/8. Kenapa?
Ngitungnya gimana, wong? Salah nama bener. Nek enten sing salah dibener nih, mumpung mati. Pun, yang apa, yang apa, yang apa? Kan? Tuh. Dilihat lagi, Bu, dilihat lagi. Kira-kira di bawah 40 ada enggak? Kalau disebut 7/20 bisa. Itu kalau sederhananya. Nggih. 14 bagi 2, biar enggak bingung. 14 bagi 2 7. 40 bagi 2 20. Tapi 20 kan enggak bisa dibagi 8. Benar nggih? Halo. Coba kalau misalnya begini, Bu. Jenengan hitung, jenengan hitung. Saya kasih contoh pecahan lagi, nggih. 2/5 dikali 50. Pinten niku?
Cara ngitungnya gimana? Nah, kan begitu. Kalau pecahan kali pecahan, ngitungnya gimana? Betul. Nggih. Iya benda. Jadi 14 0,35 hasilnya kalau kalkulator. Jangan pakai desimal tambah ruwet gitu. 0,0 tambah ruwet. Gimana? Sudah benar apa belum? Tas Budi, dilanjut. Hasilnya benar. Kalau tambah-tambahan, jadinya berapa? Kalau 2/5 ditambah 7/8 berarti sama dengan berapa? Ditambah. Halo? Saya kecoh jenengan, saya alihkan. 2/5 ditambah 7/8. 7/8 ya itu sama, cuman ditambah bukan dikali. Dari mana? 40 bagi 5 kali 2 berarti 8 kali 16 ditambah 40 kali dibagi 8 5 kali 7 16 tambah 35 per. Nah, kalau perkalian, nah, kalau mau diringkes jadinya 7/20. Itu jawaban yang benar. Tapi kita tidak menyelesaikan di angka yang kecil, tapi angka yang mungkin nanti bisa dibagi dengan jumlah pecahan itu. Mohon paham? Halo? Berarti satu anak perempuan dapat berapa tadi? Anak laki dapat berapa per satu anak laki? Sudah dari situ paham? Ya. Kemudian ada aturan bahwa anak atau cucu laki-laki yang dari anak yang meninggal tidak boleh jumlahnya menyamai daripada anak laki dan anak perempuan yang asli. Paham betul ini? Ada ketetapan di situ. Jadi kan si anak laki-laki yang meninggal kan punya cucu. Sebagai ahli waris pengganti tadi. Itu tidak boleh sama dengan jatah Pak Lek sama buleknya. Pun? Ya. Maka nanti hitungan tahap ketiga kita selesaikan ini. Tahap ketiga. Tidak boleh melebihi anak laki-laki dan anak perempuan. Pun? Anak laki-laki dan anak perempuan, cucunya tadi loh.
Sudah? Maka dicari tadi 7/8 tadi kan asobah. Nggih? Halo? Untuk jatah si anak laki-laki yang hidup tadi itu dikeluarkan dulu. Jatah anak laki-laki tadi berapa? Sisa asobah tadi berapa? Ya, 7/8 dikurangi 14/40. Bon? Berapa? Sisanya? Oke. Berarti 21/40 itu sisa untuk anak laki-laki, anak perempuan dan loh, anak laki-laki kan sudah dikeluarkan itu tadi. 7/8 dikurangi 14/40. Sudah? Itu jatahnya siapa? Loh, anak laki-laki dan cucu laki-laki. 14/40 tadi miliknya siapa? Anak laki-laki. Anak laki-laki kan yang hidup kan satu. Sudah dikeluarkan toh? Ya, berarti sisanya tadi berapa? 21/40. 21/40 yang belum dapat tadi siapa? Anak perempuan dan cucu. Sudah? Sekarang anak perempuan dapat berapa? Tujuh per 40. Loh, kok 7/40? Yang tadi toh. Nah, karena ini sisanya sudah tinggal 21/40, itu jatahnya untuk anak perempuan dan 2 cucu laki-laki. Itu maksudnya. Sudah? Maka anak perempuan hasilnya 1/2, karena anak perempuan kan separuh toh. Ya, diambilkan dari 2/40 dan cucunya diambilkan dari sisa dari si anak perempuan, dibagi separuh. Itu nanti ketemu. Kan tadi syaratnya tidak boleh lebih dari anak laki-laki, anak perempuan. Anak perempuan kan dapat separuh. Kemudian anak laki-laki kan sudah dikeluarkan. Nah, sekarang sisanya 21/40 dikali setengah. Setengah kali 21/40 sama dengan 21/80. Itu jatahnya anak perempuan. Sedangkan cucu itu setengah kali anaknya perempuan. Kok anaknya perempuan? Milik anak perempuan. Berarti setengah kali 21/80 sama dengan, nah, jadi artinya cucu itu dapat hak tidak lebih atau sama dengan jatahnya anak laki-laki ataupun anak perempuan. Penyelesaiannya di situ. Ribet gak? Ribet. Loh, nggak bisa. Siapa yang memberikan? Nah, kalau kasihan
bagikan dulu hak masing-masing, dari hak masing-masing keluarkan itu atas pemberian Anda, bukan jatah. Nah, itu judulnya. Jadi tidak boleh karena kasihan akhirnya dapat alokasi ahli waris, tidak boleh. Bagikan kepada hak masing-masing. Kalau kasihan berarti ahli waris merasa kasihan kepada dia, berarti dia memberikan hak miliknya kepada si cucu tadi itu. Jadi tidak boleh karena kasihan kemudian dihukumi ahli waris, tidak bisa. Jelas? Ada lagi? Ada yang mengajukan contoh? Boleh? Ada yang sudah punya contoh? Udah lihat. Gimana? Lah, iya berarti nanti jatahnya itu ya laki dapat 2, perempuan dapat 1, dibagi lagi. Oke. Kalau banyak, ya sama dengan tadi, anak perempuan lebih dari 1, ya dapatnya kan 2/3, bukan separuh. Iya, dibagi lagi separuhnya lagi. Pun Muhammad loh. Kalau dapat warisan jenengan ke saya dapat warisan mana? Aul sudah, rot sudah. Oke, gimana? Tuh, ahli waris meninggal ya, Pak? Yang punya waris meninggal ini kan, bentar. Yang punya waris meninggal itu berarti ahli waris meninggal. Dicatat Bu, dicatat. Ayo, dicatat. Seorang laki-laki meninggal. Meninggalkan siapa? Istrinya berapa? 1. Anak laki 2. Terus? Anak perempuan 3. Bu, saya dibantu nyatet ya. Anak perempuan 3, terus? Adik seibu dari si mayit. Ya, adik seibu 1. Laki apa perempuan? Perempuan. Adik itu kan berarti saudara ya. Saudaranya meninggal. Sedangkan yang meninggal tadi punya anak laki-laki. Lah ya, anak laki-lakinya 2, anak perempuannya 3. Berarti saudara baik sekandung, sebapak atau seibu tertutup tidak dapat karena adanya anak laki-laki. Nggak dapat karena punya ada anak laki-laki. Jenengan lihat di saudara 15. Tabel ke-15. 0 kan? 0. Nah, itu. Jadi karena punya anak 0.
Kenapa Pak? Loh iya, iya. Adanya anak laki-laki itu bukan membatalkan, menhijab, menutup, menghalangi ahli waris yang lain. Makanya dulu disampaikan, kalau ahli waris yang 15 total laki-laki itu hidup semua, yang dapatkan cuma 3, ayah, suami, dan anak laki-laki. Yang lain sudah tidak dapat. Kalau hidup semua yang 15 itu. Jelas? Kalau tidak punya anak laki-laki berarti saudara sekandung dapat. Jenengan lihat saudara sekandung 11. 11 dan 12. Saudara perempuan kandung dan saudara laki-laki kandung. Tidak dapat jika jika ada anak laki-laki, tidak dapat sudah. Bahasanya begitu. Kenapa? Ya, yang ada. Kalau tidak ada kan ahli waris penggantinya kan susah nanti. Kalau dia bukan ahli waris utama, ya dibagi gitu saja yang ada. Cuman kalau ada anak laki-laki menjadi penghijab yang lainnya. Bahasanya begitu. Tidak ada. Kan ada laki-laki, ada anak laki-laki, sudah ya terbatas itu istri dan anak saja. Kalau ada anak laki-laki terbatas istri dan anak saja. Ada yang lain? Nggih. Delapan. Nggih. Ayah ibunya? Oke. Yang meninggal itu tidak punya keluarga. Oke, berarti masuknya ke saudara-saudara. Nah, ketika ke saudara-saudara, ketika saudara itu ada yang meninggal, maka hak turunannya tidak boleh
sama atau lebih dari ahli waris yang asli. Nggak boleh sama. Nggak, ketentuannya separuh tadi itu kan. Jadi jatah perempuan tadi itu separuh dari jatah perempuan. Kalau perempuan tadi dapat berapa tadi? 8 per berapa tadi? Ngulangi. Berarti separuh dari itu. Kalau 14 per 40 berarti separuh dari 14 per 40 tadi itu. Kan kalau tadi kan ada anak perempuan, ada anak perempuan pun yang pengganti tadi tidak boleh lebih atau sama dengan yang perempuan, maka dibagi separuh. Kalau ini semuanya laki-laki ya separuh dari jatah adik laki-laki tadi itu. Ya kadung ya sudah. Kapan itu kadungnya? Sudah dulu. Ya sudah. Nanti disampaikan saja ikhlas no. Iya. Kalau tidak diikhlas no, kasihan itu nanti. Pengadilan di akhirat yang berlaku nanti. Makanya ada orang yang begini, Ming, Mas, Cak, Dik, BE, jatahku katut ning sampean tak ikhlas no. Tapi baik jatah sampean katut ning aku. Bahasanya begitu. Karena nanti kalau sepeser pun itu nanti jadi masalah itu. Mending diselesaikan begitu daripada terus sengketa. Sengketa tidak rukun, berpecah silaturahim, semuanya pegang kunci neraka itu. Eman-eman. Masalahnya di situ. Kenapa? Nenek. Yang mana? Yang 0, yang 1/6 atau yang mana? Nol kapan? Lah ya, ketika 0 itu kapan itu? Kalau ada ayo atau ibu, atau ada ibu, kemudian dia dapat 1/6, ada maupun tidak ada ahli waris selain ayah dan ibu. Berarti kalau ternyata neneknya masih hidup, dapat enggak? Yang menjadi penghalang siapa? Tuh, anak laki-laki. Itu tadi loh. Jangan lihat yang 0. Nah, berarti penghalangnya nenek siapa? Tahu? Nah iya, bisa jadi suami masih punya. Loh, kok punya ayah ibu? Punya nenek. Jangan tanya nenek apa ayah ibu. Jangan tanya nenek apa ayah ibu. Itu loh, nomor 10 itu nenek apa ayah ibu. Nenek dan kakek. Nah,
Itu bukan nenek berarti. Itu bukan nenek. Itu ayah dan ibu si mayit. Nah, iya, berarti jenengan nanti lah kok nomor 10. Berarti lihatnya 7 dan 8, Bu. Nggih, jadi itu berarti ayah dan ibunya si mayit. Berarti itu poinnya 7 dan 8. Pun tinggal baca itu. Jadi awas nggih, jenengan manggil suaminya ayah. Itu kalau dalam waris tidak boleh. Suami kok ayah. Suami ya suami, nek ayah itu berarti bapak. Jangan dipanggilkan bapak itu menjadi suami. Atau suami dipanggil bapak. Enggak. Jenengan tadi maksudnya nenek itu dari nenek cucunya toh. Yang meninggal siapa? Cucunya apa? Bapaknya. Bapaknya cucunya toh. Ayo bapaknya cucunya, tambah bingung. Jadi si mayit meninggalkan ayah dan ibu, itu berarti orang tua si mayit. Kalau seandainya di situ ada orang tuanya ayah ibunya atau ibunya ayah si mayit, berarti itu nenek, itu kata-katanya. Oh, jelas. Yang mana? Orang tua si mayit. Kan tidak ada nol itu. Bahkan akan menjadi asobah ayah itu jika tidak ada waris yang lainnya. Anak ini anak tunggal, nggak menikah. Bapak ibunya masih ada, hartanya banyak, belum menikah, belum punya keluarga, meninggal. Ya sudah, kena ayah dan ibunya. Loh, boten. Kalau punya anak laki-laki berarti ayah dapat berapa? Paling atas. Oh, digedek nih, 6 sama 8 mirip loh. Kalau 6 kelihatan 8, nah berarti itu tanda sudah. Nah, 6 nih kok boten 8. Oke, jelas ya? Ada lagi? Anak angkat kemarin solusinya apa, Bu? Kalau punya anak angkat, anak adopsi, solusinya apa? Lu kok asoba? Anak angkat itu tidak dapat waris. Di? Kapan? Nah, itu sudah harus paham. Siapapun punya lang dikasih hibah. Mumpung belum. Ada lagi? Ya enggak dapat. Kalau kasihan berarti tadi yang saya sampaikan tadi itu bukan jatah waris tapi hak daripada ahli waris diarahkan ke sana. Monggo. Nggih. Sebentar. Punya anak lagi enggak? Nggih. Saudara apa keponakan? Berarti anaknya saudara. Oke, terus si suami istri tadi kemana? Suami istrinya tadi kemana? Gimana? Bareng. Terus?
Terus bukan, kalau begitu seluruh ponakan-ponakan yang mestinya jadi ahli warisnya ikhlaskan, ridhoi surat pernyataan bahwa semua yang dimiliki anak angkat itu sah menjadi haknya dan telah diikhlaskan oleh seluruh ahli waris. Tanda tangan, selesai. Itu memutus mata rantai sengketa. Duh, itu sudah mata rantai sengketa dunia akhirat sudah selesai. Jadi tidak pakai yang macam-macam tadi itu, supaya tidak ada, yaitu tadi ibaratnya hak saya diambil oleh dia, saya ridho sebagai saudara, ridho, selesai sudah. Loh lah ya, tidak ada masalah tapi dinyatakan. Kalau tidak masalah diem-diem saja, tidak ada pernyataan. Si anak angkat tadi mendolimi hak orang lain, mengambil paksa itu. Jadi bahasanya dinyatakan bahwa itu sudah diberikan. Seperti yang tadi loh, diikhlaskan tadi loh. Loh, bukan begini. Ya wis lah, karena tidak tahu itu ya wis apa? Ya wis ridho apa? Ya wis gak terima gitu loh. Enggak, artinya begini, dikondisikan karena sudah tidak mungkin diurik-urik lagi dan sebagainya, sudah ikhlaskan, ridhoi, selesai. Itu selesai dunia akhirat. Kenapa ya? Karena tidak mungkin nanti sengketa lagi, urus lagi dan lain sebagainya. Tambahan TNI semuanya nanti. Itu kalau nanti dibutuhkan ada sengketa. Kalau tidak ada sengketa, dengan kumpul sudah nyata ini milik sampai selesai sudah. Karena nanti bisa jadi, mohon maaf, misalnya rumah itu atau harta itu ternyata akte namanya masih si almarhum yang meninggal. Ya. Lah itu untuk atas nama nanti itu butuh surat menyurat itu. Jadi landasan hukum ini suratnya menjadi milik siapa, berpindah ke siapa, itu nanti harus jelas. Kalau tidak jelas, itu nanti, makanya ketika ada akad ternyata yang atas nama itu sudah meninggal, maka bertanda tangan itu ya yang masih hidup, yang jadi turun temurunnya, yang menjadi hak warisnya. Dengan beli tanahnya seseorang, ternyata tanah itu teratasnamakan seorang buyut, berarti ya tanda tangan ya berapa jumlah buyutnya, akan begitu. Makanya kan harus ada, jangan sampai terlalu banyak yang meninggal kemudian akad ini belum selesai historinya. Harusnya normatifnya begitu. Jelas ya Bu ya? Jadi tidak bisa jenengan beli tanah, kemudian sang nama di akte tanah itu ternyata kakek yang sudah meninggal. Lah jenengan minta tanda tangan yang sudah meninggal, kan nggak bisa. Berarti ada pernyataan tanda tangan dari keturunannya yang masih hidup. Begitu. Pun jelas? Ya, biasanya dimunculkan di pengadilan itu dianggap sudah tidak ada. Wong sudah bertahun-tahun, bahkan ada yang sudah disidangkan, dinyatakan meninggal, keluar surat kematian. Padahal dia tersesat di hutan, ternyata terbentur amnesia, namanya baru, misalnya begitu.
Padahal dia masih hidup, tapi dinyatakan hukum dia sudah meninggal, ya sudah. Loh, makanya. Lah terus yang hilang ketemu pada lah ya hilang sudah. Makanya itu ketika disidangkan harusnya itu melibatkan pihak yang berwenang, hakim, gak bagaimana ini. Jadi tidak bisa kemudian dibagi sendiri, mantan-mantan dititipno saudarane iki jatahe masing durung ketemu. Mari ngono saya dititipi mati pisahan. Terus yang dititipi lagi siapa? Kata lo. Makanya bisa jadi kalau sudah diserahkan kepada hakim dinyatakan dia sudah tidak ada. Kalau andaikan tiba-tiba muncul, ya dulu sudah tidak ada. Wong istri saja bisa jadi sudah dinyatakan sudah tidak lagi bersuami sama dia kok. Boleh itu disidangkan itu. Dianggap suaminya meninggal padahal belum meninggal. Tapi sudah lama tidak ketemu dengan laporan misalnya ada kecelakaan, tim SAR menyatakan sudah pencarian tidak dilanjutkan, dihentikan dan dia dinyatakan sebagai korban tidak ketemu. Ternyata tersesat di hutan, diamankan orang hutan. Ya kan? Namanya nama beda, pergi ke kota, wajahnya sama. Ya tidak bisa jadi suami istri. Sudah dianggap cerai. Ya dianukan di hakim. Gimana ini? Orang ini hilangnya kemana? Lawang tas hilang aja ada laporan surat kehilangan kok. Iya toh? Ibu tasnya hilang. Di situ ada KTP. Untuk ngurus KTP lagi surat kehilangan. Makanya tadi itu orang hilang itu harus dilaporkan. Nggak segampang nih, sama dengan orang lahir. Kan ada suratnya toh? Surat kelahiran. Orang mati ada suratnya toh? Iya, jangan kemudian tiba-tiba muncul, tiba-tiba hilang. Loh, tidak beda. Tidak beda, Bu. Hukum Islam itu seperti apa? Hukum ya sama. Iya kan nanti di kompilasi hukum Islam ya di sana diterapkan, cuman nanti persidangannya di pengadilan gitu loh. Jadi bukan beda, sama pembagiannya sama. Jadi lah terus pakai hukum apa? Hukum sama. Yang tidak ada itu hukum karma. Penyelesaiannya di situ. Makanya kadang-kadang kenapa kok dikatakan di pengadilan itu kalau sengketa, kalau secara kekeluargaan berdasarkan aturan hukum Islam selesai, dinotariskan selesai gitu loh. Kenapa kok harus sidang pakai hakim? Karena ada sengketa. Kalau tidak ada sengketa, pakai hukum, aturannya hukum dipakai, dibagi, selesai. Kembali ke atas nama masing-masing, diproses notarial, selesai. Menjadi hak masing-masing. Jelas nih. Bon apa tadi? Halo? Gimana? Nggih. Tidak boleh. Tuh, wasiat nggak boleh dijalankan kok bersikuku ini gimana? Tidak boleh ada wasiat untuk ahli waris, ya tidak boleh dijalankan. Kalau bersikuku jalankan berarti maksiat. Sama dengan jenengan, ngapunten, puasa sunnah, tapi suami suruh berbuka, jenengan ngeyel terus, haram. Begitu kan? Iya. Jadi tidak boleh.
Pernyataan jelas itu, tidak ada wasiat untuk ahli waris. Karena walaupun tidak ada wasiat, ahli waris itu pasti dapat. Makanya ahli waris wasiat tidak boleh lebih dari 1/3. Kira-kira pokok-pokok dasar tentang mawaris bisa dipahami nggih? Mana yang dapat, mana yang tidak dapat, kira-kira mana yang berhak, mana yang tidak berhak. Yang penting itu. Baru kemudian nanti perkara kok dibagi rata, ya kan? Seperti yang dulu saya sampaikan, perkara kok dibagi rata, yang dapat banyak harus tahu, masing-masing harus tahu haknya. Baru kemudian ada yang dapat banyak dilepaskan haknya. Dalam hal ini pihak laki-laki melepaskan hak untuk perempuan, sehingga total antara laki-laki perempuan hasil akhir sama, bukan karena bagian waris, bukan, tapi karena pemberian hak waris dari pihak saudara laki-laki kepada yang lainnya. Boleh. Pun nempun nempun. Lah jenengan pun boten delek-delek. Apanya? Pengen dibagi rata, itu bagi sesuai dengan hukum dulu. Mas, Cak, sampean oleh sakmene. Katakanlah misalnya tadi yang 5 tadi itu dibagi 5. Mas ambek Caca itu dapat 2. Dik perempuan sampean dapat 1. Supaya dibagi rata jadi berapa? Yang asalnya dapat 4 ngelepaskan bagiannya ke adiknya yang dapat 1, ya kan? Dia dapat 4, diambil 1 jadi 3. Kemudian si adik kakak keduanya laki-laki diambil 1. Atau misalnya diambil setengah kan? Kalau 2 kan dapat 1,5. Ya, akhirnya dapat 1,5 semuanya. Jadi dikeluarkan dulu hak masing-masingnya, baru kemudian si pihak laki-laki yang dapat banyak diserahkan kepada saudara perempuannya supaya nanti dibagi rata. Boleh. Tapi bagi rata bukan hasil pembagian waris, tapi pemberian dari ahli waris yang lain kepada yang lainnya. Duh, bukan nakal, bukan. Tapi kalau si laki-laki tidak mau, ya jangan nuntut. Ya moning sampai njaluk podo, sampai wedok. Kira-kira begitu. Bukan nakalan, bukan. Loh, lah ya, jatah ahli waris berdasarkan hukum waris dulu dibagikan, baru kemudian dibagi rata berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan hukum waris. Kalau berdasarkan kesepakatan boleh, tapi semua harus sepakat, tidak boleh ada pemaksaan dan tekanan. Kalau ada satu yang tidak setuju, ya sudah, tidak bisa berarti. Betul? Pun paham napa mboten niki wau yang terakhir. Jadi bukan tiba-tiba moro wis gak timbangane tukaran dibagi roto ae, jangan. Nanti nggak tahu asal usul bagian rata ini dari mana, betul? Loh, iya, karena secara hukum belum dikeluarkan. Kalau secara hukum dikeluarkan, berarti si laki kan dapat lebih banyak dari perempuan, gitu. Nah, baru kemudian dibagi rata, berarti hei saudara perempuan sampean itu bukan dapat segitu, tapi itu adalah pemberian dari saudara laki-laki, gitu.
Beda nanti sikapnya. Duh, makanya ditunjukkan bukan pecahannya toh. Bukan pecahannya toh yang ditunjukkan, bagian itu bukan pecahan. Nek bapak ini ninggalno duit 100 M sampean oleh sakmene cak. Sampean kena mbak iku kira-kira ya lurus 1,5 M. Oh. Ya gak jadi ya gak usah dipaksa. Makanya tadi yang dikedepankan adalah hukum waris dulu ketimbang dibagi rata. Kalau meninggalkan hukum waris salah. Karena ayatnya masih ada dan tidak bisa dihapus. Pun maksudnya tuh, ini hukum di dunia ini. Enggak, artinya ada sengketa apa enggak? Kalau enggak ada sengketa ya ditunjukkan bahwa kalau nanti kita ada harta warisan pembagiannya begini-begini ditunjukkan. Sengketa itu ketika ada ketidakterimaan dan kemudian ada pemaksaan, diangkat ke ranah hukum gitu loh. Kalau enggak ada ya dikabarkan saja, jangan tidak tahu. Loh lah ya, sebelum dibagi rata ditunjukkan dulu. Ya itu nanti akan menyalahi seolah-olah pihak perempuan aku pancene oleh hak sakmene, kan enggak betul. Loh, mboten, pertanyaannya itu tidak akan merubah hasil pembagian, cuman diberitahu. Jatah sampean gak akan dijaluk gitu loh. Cuman diberitahu asal usulnya itu begini. Jadi tidak kemudian sampean itu dapat hak itu segitu asline gitu loh. Jadi tidak akan mengurangi, hanya pengertian saja gitu loh. Ya jadinya kan sengketa. Kalau sengketa ya pengadilan. Kalau pengadilan, nah wani piro, kan ngoten. Tadi jenengan katanya ada yang tidak mau. Lah iya, ketika ditunjukkan hukumnya katanya tidak mau. Loh, makanya kalau tidak mau memakai berarti kan tidak tahu hasil harta sampean itu haknya berapa gitu kan. Dalam? Loh, kalau sudah tahu kan berarti sudah dibagi secara hukumnya kalau sudah tahu. Loh lah iya, kan berarti sudah selesai. Hitungan sampean ini tapi dibagi roto, berarti jatah sampean itu oleh limpahan dari ahli yang lain kan selesai. Yang jadi masalah apa? Loh, tadi kan saya sampaikan hasil rata ndak apa-apa, sama-sama ridho, tapi tunjukkan dulu bahwa ning sampean itu oleh mek sak pergini, tapi kok oleh sak mono itu pelimpahan dari saudara laki-laki. Gitu saja. Bukan mau dan tidak mau harus disampaikan. Bukan dipakai secara hukum, enggak, dibagi rata tetap. Halo. Maksud saya tadi bukan dipaksakan kembali hukum, enggak. Bagiannya rata, cuman dia jangan merasa bahwa itu haknya, karena itu pelimpahan gitu loh. Kalau ada yang nggak mau, itu sudah masuk ranah sengketa gitu loh Bu. Sengketa itu ketika salah satu sudah tidak terima dengan apa yang ditetapkan, itu namanya sengketa sudah. Kalau sengketa, ya naudzubillah, kuat-kuatan di meja hijau akhirnya nanti gitu. Paham gitu?
Jadi kalau ada yang tidak mau, ada yang protes, ada yang menggugat, tidak terima dengan kenyataan itu namanya sengketa sudah. Makanya tadi kalau secara kekeluargaan dibagi, entah seperti apa pembagiannya, sudah ridho, selesai, gitu loh. Segera dialih pindahkan, mumpung belum salah satu ada yang meninggal, repot lagi melibatkan keturunannya, gitu loh. Jelas gitu? Mumpun dereng? Mumpun saestu? Napa? Masih? Apa yang dimumetkan? Mumet mikiri duit apa mikiri sing di omah? Kalau kemudian ada sengketa, ya kita beristighfar kepada Allah. Kita memperebutkan sebenarnya bukan milik kita, tapi kita dapat hak. Ngapain diributkan, diperebutkan sampai pisah ke sanak kerabat silaturahim yang kemudian terancam neraka semua. Naudzubillah. Begitu kira-kira. Insya Allah selesai nih. Yang penting prinsip-prinsip dasar tadi sudah disampaikan. Ngerti pecahannya, ngerti siapa yang berhak, siapa yang terhalang. Ada kasus istimewa tadi itu, aurat dan pengganti tadi itu. Selesai sudah. Dalam? Loh, dari Al-Quran itu ada, Bu. Ada di buku-buku waris di rumah. Waduh, enggak tahu masih terbit apa enggak ya? Tenggelam. Ada kok, ada. Tapi apa terbit apa enggak? Saya tanyakan dulu. Nggih. Begitu nggih? Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.